Bunda, aku kangen sama Bunda. Bunda janji jangan tinggalin aku lagi ya. Tukik cahaya sembari menghambur ke dalam pelukan Raya. Aku pun membalas pelukan dari gadis kecil itu, mengusap punggungnya lalu mencium pucuk kepalanya. Saat pelukan tangan mungil itu semakin terasa mengerat. Ada yang bergetar di dalam sini saat ada seseorang memanggilku dengan sebutan Bunda. Apalagi pelukan dari sepasang tangan mungil itu menambah getaran menjadi luar biasa terasanya. Entah kali ini aku harus bersedih atau bersyukur, karena dari pernikahanku, Tuhan belum menitipkan amanahnya. Sekarang aku percaya, rencana Tuhan itu pastilah yang terbaik. Andai kata dari pernikahanku dengan Mas David sudah diberikan momongan, aku akan berpikir beribu kali untuk berpisah dengan lelaki itu. Dengan belum adanya omongan, tidak begitu rumit untuk menimbang-nimbang keputusan apa yang aku ambil. Aku menghela nafas dalam-dalam. Aku menatap Raffi. Terlihat lelaki itu menatapku dengan tatapan yang begitu sayu. Raffi pun mengangkat tangannya, lalu menyatukan kedua telapak tangannya tepat di depan dada, sembari memasang wajah penuh permohonan. Aku tahu apa arti semua itu. Dia membutuhkan bantuanku. Bunda, Cahaya kangen sama Bunda, ucap gadis kecil itu sembari mendongakkan kepalanya ke atas, menatapku. Aku mengelum senyum sembari mengusap pucuk kepala berkepang dua itu. Bunda duduk sini dong. Ayo Bun, jangan berdiri, nanti kakinya capek. Dengan suara khas anak kecil gadis itu berucap. Lantas aku pun mengikuti perintah gadis kecil itu dengan duduk tepat di sebelahnya. Untunglah Bunda datang. Cahaya sudah lapar sekali. Tapi Cahaya gak mau disuapin sama ayah. Aduh Cahaya padaku. Baiklah putri kecil, sekarang tante suapin ya. Mau? Loh, kok tante? Emang panggilannya ganti ya Bun? Pertanyaan polos itu sukses membuatku menelan saliva dengan susah payah. Aku melirik ke arah Raffi yang secepat kilat membuang pandang dari wajahku, sembari menggaruk kepalanya yang mungkin saja merasa tak gatal. Ah iya, Bunda lupa. Sekarang Bunda suapin ya, ucapku pada gadis kecil bernama Cahaya itu. Lantas aku pun mulai menyuapkan makanan ke dalam mulut mungil itu. Lahap sekali makannya sayang. Gimana gak lahap? Terakhir makan sejak kemarin malam. Celetuk Raffi. Cahaya maunya makan sama Bunda, gak mau sama ayah. Bunda, ucap Cahaya dengan suara yang hampir tak jelas didengar, sebab mulut mungil itu dipenuhi oleh suapan makanan. Kenapa sayang? Apa ayahmu ini jahat? Cahaya pun menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan akhirnya aku pun menyuapkan makanan itu hingga berhenti. Karena gadis kecil itu berkata kalau perutnya sudah merasa kenyang, sembari ditemani oleh celotehan-celotehan dari bibir mungil itu. Sesaat aku membuang pandang ke arah Mama. Terlihat Mama memberikan kode ke arahku untuk menikmati pertemuanku saat ini. Perempuan yang telah berjasa dalam hidupku itu pun memainkan ponsel untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Setelah menyelesaikan makannya, tiba-tiba Cahaya meminta duduk di pangkuanku. Aku pun mengangkat tubuh mungil itu dan mendudukkan di atas pangkuanku. Bibir itu terus berceloteh. Ada yang berdesir saat melihat keseruan sepasang ayah dan anak itu. Aku ke kamar mandi sebentar ya, ucap Raffi yang kubalas dengan anggukan. Sayang, ayah tinggal sebentar ya. Cahaya pun hanya menganggukkan kepalanya sebagai respon ucapan ayahnya. Raffi pun bangkit dari tempat duduknya, lantas ia pun melangkah ke arah kamar mandi.
Sesekali aku mencium pucuk kepala gadis yang saat ini duduk di pangkuanku, sembari menyandarkan punggungnya pada tubuhku. Raya, Mama mau ke sana dulu ya. Sepertinya itu teman Mama. Nanti kalau pulang panggil saja. Mama menunjuk ke arah di mana beberapa orang wanita yang seumuran dengannya duduk di sana bersama 3 orang lainnya. Iya, Ma. Beberapa menit kemudian, Raffi pun terlihat kembali mendatangi kami. Loh, kok Cahaya tidur? Tidur? Masa? Lantas aku pun menggerakkan kepala ke depan dengan sedikit membungkukkan tubuh. Dan benar saja, ternyata Cahaya tertidur di pangkuanku. Mata saja dari tadi diam, ternyata tidur. Selorohku. Sini biar aku gendong. Santai saja. Kamu santap makanan kamu dulu aja. Sepertinya sendok pun belum kamu sentuh. Terima kasih ya. Raffi pun mulai menyuapkan makan siangnya. Sedangkan aku membenarkan posisi tubuh Cahaya agar bisa tertidur dengan nyaman. Raffi berdeham. Sepertinya ia ingin membuka percakapan. Setelah menghabiskan menu makan siangnya, aku mengangkat sebelah alisku. Maaf atas kejadian yang baru saja terjadi ya. Soal apa? Soal itu? Itu apa? Katakanlah dengan jelas, gak usah berbelit. Soal Cahaya yang menyebutmu dengan sebutan bunda, ucap Raffi memasang wajah bersalah. Aku menatapnya dengan sorot mata yang meminta penjelasan. Kamu mirip dengan bundanya Cahaya. Mirip sekali. Mulai dari bentuk wajah sampai model jilbab yang dikenakannya pun sama. Mungkin Cahaya masih sulit untuk membedakannya, sebab wajah kalian memang sama. Ucap Raffi yang sepertinya tahu akan sorot mataku. Hingga tanpa aku tanya terlebih dahulu, ia pun langsung menjelaskannya sendiri. Semirip itukah? Ya. Hahaha. Kenapa ketawa? Gak apa-apa, jawabku dengan singkat. Jujur saja, aku merasa lucu saja dengan penjelasan yang dilontarkan oleh Raffi. Masa iya di dunia ini ada orang yang kembar tanpa memiliki ikatan darah? Kecuali, jangan berpikir kalau aku yang minta Cahaya supaya kayak gitu. Tepat sekali. Enggak lah, mana mungkin. Sejenak keadaan menjadi hening. Aku boleh tanya sesuatu? Raffi yang sedang meneguk minuman yang ada di dalam gelas pun terhenti. Menjauhkan gelas itu dari bibirnya, lalu meletakkan di atas meja. Apa? Tadi kamu bilang kalau putri kamu kemarin sama bundanya, dan kamu bilang kalau minggu depan jadwalnya sama bundanya lagi. Apa kalian? Aku sengaja menghentikan ucapanku. Tak enak sekali rasanya untuk melanjutkan pertanyaan itu, meskipun hanya kurang satu kata. Terdengar Raffi menghembuskan nafas berat. Apa kamu bercerai? Aku menganggukkan kepala dengan sedikit ragu. Sebenarnya ada rasa tak enak saat bertanya soal urusan pribadinya, apalagi masalah rumah tangganya. Ya, kami sudah bercerai. Kenapa? Apa itu penting buatmu? Aku membelalakkan kedua bola mata ke arahnya. Dasar lelaki, sudah dibantu malah ketus begitu. Pantas sajalah kalau dicerai. Orang punya laki kok dingin banget. Itu suami atau gumpalan es batu? Bicara apa tadi kamu? Siapa yang kamu sebut lelaki dingin sama gumpalan es batu? Sepertinya Raffi mendengar suara lirihku. Akhirnya suasana pun berjalan mengalir begitu saja, hingga penyebab perceraian itu diceritakan oleh Raffi. Bahkan melalui cerita yang aku dengar,
Sosok perempuan yang menjadi mantan istri Raffi itu adalah sosok perempuan yang begitu baik. Terbukti jika Raffi pun tak mengucapkan satu kalimat yang menjelekkan mantan istrinya itu. Ya, mungkin saja memang sudah takdir Tuhan mencukupkan usia jodoh dari pernikahan keduanya. Jadi, hak asuh Cahaya jatuh ke tanganmu ya? Tanyaku. Iya, bundanya meninggalkan Cahaya begitu saja. Akan tetapi, aku tidak pernah membatasi pertemuan mereka. Kapanpun bundanya Cahaya ingin ketemu, selalu aku perbolehkan. Sebenarnya, kemarin siang mereka habis bertemu, tapi hanya sebentar. Mungkin karena Cahaya sangat merindukan bundanya, jadi Cahaya merasa belum puas untuk bertemu. Sampai-sampai aku suapin makan pun dia nggak mau. Bunda, bunda, dan bunda yang terus ia panggil sejak kemarin malam. Raffi menghela napas dalam-dalam. Aku tahu siapapun tak akan mau jika ada keretakan dalam rumah tangganya. Terlebih sudah ada sang buah hati di antara mereka. Sebab bagaimanapun juga, anaklah yang menjadi korbannya. Ngomong-ngomong, terima kasih ya sudah nyuapin Cahaya. Sama-sama. Sampai lupa buat ambil alis Cahaya. Biar aku gendong. Sebentar lagi ada pertemuan dengan klien. Baiklah. Aku pun memindahkan tubuh mungil itu ke pangkuan sang ayah. Sejenak tubuh bergaun merah marun itu menggeliat lalu tenang kembali. Aku pamit dulu ya. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya. Dan maaf untuk kejadian hari ini. Iya, sama-sama. Raffi pun bangkit dari tempat duduknya. Baru saja beranjak, belum sampai ia melangkah, tiba-tiba suara jeritan itu terdengar. Bunda, bunda. Tubuh mungil itu merosot dari gendongan sang ayah. Kita pulang ya sayang. Raffi membujuk sang putri saat tubuh putrinya itu meronta dan sepertinya ingin kembali ke pangkuanku. Iya ayah, tapi kita pulang sama bunda. Lepas ayah. Cahaya pun terus menepis kedua tangan Raffi. Lalu ia pun melangkah ke arahku. Bunda, ayo pulang bareng ayah. POV Arita. Setelah kepulanganku dari kantor polisi, aku pun berjalan menyusuri jalanan beraspal hitam ini. Bayangan wajah penuh kekecewaan dan kemarahan anak lelaki kesayanganku itu terus berkelabatan di pelupuk mataku yang mengiringi langkah kakiku. Aku tahu David ingin keluar dari penjara, akan tetapi tak ada yang bisa kulakukan. Aku sudah tak memiliki uang sama sekali untuk membebaskan David dari dalam sana. Meskipun tanpa menyewa jasa pengacara sekalipun, pasti membutuhkan uang yang tak sedikit. Bukankah di dunia ini semuanya pasti membutuhkan uang? Dan aku tahu itu. Aku menghentikan langkah tepat di depan pintu gerbang yang di atasnya ada sebuah papan bertuliskan kontrakan. Aku pun langsung berjalan mendekat ke arah gerbang yang sedikit terbuka itu, lalu melongokkan kepala ke dalam sana. Terlihat dengan jelas rumah-rumah bercat hijau muda yang tak seberapa luas itu terbangun berjejer di dalam sana. Aku pun lantas memasuki halaman itu, hingga akhirnya tiba-tiba ada seorang perempuan paruh baya yang mungkin saja seusiaku datang menghampiriku. Mohon maaf, apa di sini masih ada rumah yang mau dikontrakan? Tanya ibu itu ketika jarak kami tinggal beberapa meter lagi. Ada bu, ibu nyari kontrakan. Aku mengangguk dengan cepat. Mari saya antar ke rumah pemiliknya bu. Rumahnya di mana? Tanyaku. Ini di sebelah kanannya pas. Aku pun kembali mengangguk.
Lantas aku pun mengekori kemana langkah perempuan yang rambutnya digelung itu. Hingga tak lama kemudian, kami pun memasuki halaman yang di dalamnya terbangun sebuah rumah yang terlihat begitu megah. Lebih megah dari rumahku yang sudah rata dengan tanah itu. Aku pun menemui pemilik rumah kontrakan itu, sedangkan ibu itu berpamitan untuk langsung kembali, sebab meninggalkan sang suami yang terbaring sakit. Kira-kira berapa biaya sewanya ya, Bu? Per tahunnya? Tanyaku. 3 juta, Bu. Itu sudah ada kasur, lantai, lemari satu, sama peralatan dapur seadanya. Itu sudah harga paling murah di sini. Kalau di tempat lain, jauh lebih mahal. Dan tidak ada fasilitas apapun yang diberikan. Jelasnya. Baiklah, Bu. Kalau cocok, akan langsung saya bayar untuk 1 tahun ke depan ya. Sepertinya tak terlalu mahal juga, daripada aku harus tidur di bawah kolong jembatan. Pemilik kontrakan itu mengangguk. Lalu kami pun langsung keluar rumah dan berjalan menuju ke arah kontrakan. Ia menunjukkan bangunan mana yang akan kutempati, lalu menyerahkan kunci rumah itu. Setelah melihat-lihat kondisi rumah, aku pun lantas langsung mengeluarkan uang dengan nominal yang disebutkan oleh pemilik kontrakan itu. Selama ini, aku belum pernah mengontrak, jadi tak tahu berapa pasaran sewa kontrak rumah per tahunnya. Aku memanggil tukang ojek dan akan kuminta antarkan untuk kembali ke rumahku, mengambil barang-barang milikku yang masih tersisa. Rasa sesak terasa begitu menyeruak saat melihat bangunan rumah yang dulunya terlihat mewah dan selalu kubanggakan, kini hanya menyisakan puing-puingnya saja. Rumah itu benar-benar telah dihancurkan. Setelah mengambil barang-barang milikku, aku pun meminta bantuan tukang ojek itu untuk membantu membawakan barang-barangku. Masih terasa sesak dan sakit hatinya saat melihat hal ini di depan mata. Ada yang lebih menyakitkan dibandingkan hal ini, yaitu saat aku menyapa para tetangga yang bertemu pun, mereka tak membalas sapaanku. Padahal dulu, mereka lah yang selalu menyapaku terlebih dahulu. Masalah kecil, ide yang menurutku sepele, yaitu membiarkan David dan juga Nora masih bersatu. Meskipun di antara mereka sudah memiliki pasangan, kini ternyata menimbulkan efek yang begitu besar. Setelah mengambil semua barang-barang milikku, lantas aku pun segera meminta tukang ojek untuk membawaku ke kontrakan. Rencanaku selanjutnya adalah aku ingin menjual ponsel satu-satunya milikku untuk mencukupi kebutuhanku. Tak ada yang bisa kuandalkan saat ini. Kevin, anak tak tahu diuntung itu sudah benar-benar lupa daratan. Anak itu memblokir nomorku agar aku tak bisa menghubunginya. Benar-benar keterlaluan. Dia meninggalkan orang yang sudah memberikan jasa yang begitu besar dalam keadaan terpuruk seperti ini. Kali ini, aku hanya meletakkan barang-barang pribadiku di dalam kontrakan. Lantas aku pun pergi ke counter dengan menaiki ojek yang sama. Ada sedikit rasa lega saat menerima uang penjualan ponselku. Setidaknya kebutuhanku akan tercukupi. Meskipun aku harus melepaskan benda penting yang sebenarnya tak bisa lepas dari tanganku. Ponsel. Bersambung.